Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dengan Anda. Pada sesi ini kita masih dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang prosedur keterampilan dasar asuhan kebidanan persalinan, khusus untuk manajemen kelas 1. Oke. Dan yang kita pelajari pada manajemen kelas 1 ini yaitu yang pertama tentang mengidentifikasi masalah, yaitu mengkaji riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan janin, kemudian menilai data dan membuat diagnosa, yang selanjutnya menilai kemajuan persalinan dan selanjutnya membuat rencana asuhan. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini nantinya, mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan kembali bagaimana manajemen kelas 1 yang meliputi identifikasi masalah, kemudian menilai data dan membuat diagnosa, kemudian mampu untuk menilai kemajuan persalinan dan membuat rencana asuhan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke bagaimana kita mengidentifikasi masalah, mengkaji riwayat kesehatan, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan janin. Apabila seorang ibu hendak melahirkan, biasanya kita tentu melakukan pengkajian awal. Nah, di sini yang perlu kita pastikan adalah apakah ibu ini sudah masuk ke persalinan yang sesungguhnya atau memang masih tanda-tanda persalinan semu gitu ya. Dan kita juga harus memastikan apakah ini sudah waktunya atau memang belum ya. Kita juga harus melihat bagaimana kondisi ibu dan kondisinya dalam keadaan normal ataupun tidak. Kemudian jika kita menemukan satu dari tanda-tanda yang mengarah ke resiko tinggi ataupun yang mengarah ke yang patologi, maka ibu perlu kita kirim ke fasilitas yang sanggup memberikan asuhan kegawat daruratan obstetrik tentunya. Oke, kita lihat dulu pengkajian awal ya. Di sini kita dapat melihat, meraba, melakukan pemeriksaan. Nah, di mana kita dapat melihat tanda-tanda perdarahan, kalau memang ada, kemudian ada mekonium ataupun ada bagian janin yang keluar dari jalan lahir. Kemudian kita juga bisa melihat adanya tanda-tanda bekas ST yang pada kehamilan sebelumnya barangkali. Kemudian kita juga dapat melihat untuk memastikan apakah ibu pucat, kuning dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan menentukan analisa masalah dan melakukan penata laksanaan yang tepat nantinya. Kemudian kita juga di sini perlu menentukan kapan waktunya tiba, menentukan kapan ibu melahirkan ya. Lalu kita juga dapat melakukan pemeriksaan tanda-tanda adanya hipertensi yang dialami oleh ibu, dan kita juga memastikan denyut jantung janin apakah bradikardi ataupun tachikardi. Nah, pada kondisi tertentu kadangkala bidan mungkin tidak mempunyai waktu untuk mengkaji riwayat kesehatan atau pemeriksaan fisik yang detail ya pada ibu ketika menjelang persalinan atau dia tiba ke praktik kita sudah hampir melahirkan. Nah, sehingga di sini sangatlah penting bidan untuk bertindak fleksibel ya dalam proses ini dan dapat menyesuaikan bagaimana caranya agar informasi yang dibutuhkan mengenai keadaan ibu maupun baik fisik dan emosionalnya diketahui secara menyeluruh oleh bidan ya. Jadi ini penting sekali untuk dipahami oleh bidan, sehingga perlu dilakukan pengkajian, dilihat terlebih dahulu atau dikaji yang penting-penting saja, kemudian sambil jalan nanti bisa di input data-data yang dibutuhkan. Oke, kemudian pengkajian riwayat kesehatan. Nah, kita bagaimana cara mengkaji riwayat kesehatan? Kita masuk ke poin ini. Biasanya kita menggunakan format pengkajian. Nah, ini kita punya format pengkajian ibu bersalin ya, khusus untuk ibu bersalin. Kita lihat di format itu memang sudah ada
poin-poin apa yang perlu diisi gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ada nama, kemudian umur, alamat, dan yang jelas itu semua terkait dengan identitas ibu ya. Nah, kita harus isi semuanya. Kemudian kita juga perlu mengkaji ini grafida keberapa, hamil yang keberapa, dan persalinan yang keberapa, para keberapa gitu ya. Abortus kalau memang ada. Jadi sehingga kita tahu ini hamil kesekian, tidak pernah abortus atau sudah pernah abortus 1 kali, melahirkan keberapa gitu ya. Kita harus tahu. Kemudian yang poin ketiga, kita juga mengkaji HPHT-nya, hari pertama, hari terakhirnya kapan. Itu juga harus tercatat. Selanjutnya kapan bayi lahir. Jadi taksirannya itu kapan persalinannya. Tuh. Biasanya kita bisa menilai berdasarkan HPHT ya. Kemudian kita juga harus kenali kalau memang ibu ada alergi obat-obatan, kita bisa bertanya kepada ibu. Jika ada, kita dapat mencatatnya di format pengkajian kita. Selanjutnya poin ke-6, apakah ibu pernah ANC? Nah, berarti kalau ibu pernah ANC, kita bisa melihat kartu ANC-nya atau mungkin dia bawa buku pink ya. Di buku pink itu kita bisa melihat riwayat pemeriksaan kehamilan ya. Jadi apa yang pernah dialami atau keluhan apa yang pernah dialami ibu, apa yang pernah didapatkan dan lain sebagainya kita bisa lihat di sana di riwayat atau catatan ANC-nya ibu. Selanjutnya menanyakan riwayat persalinan. Itu juga penting kalau memang dia ibunya bukan persalinan yang pertama nih sekarang. Jadi sebelumnya sudah pernah bersalin, maka riwayat persalinan sebelumnya kita perlu catat bersalinnya normal atau menggunakan secara SC atau pakai persalinan menggunakan alat dan lain sebagainya, itu harus kita kaji. Atau pada saat bersalin yang sebelumnya ibu punya kendala atau punya masalah, misalnya terjadi perdarahan atau plasentanya harus di manual terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita kaji dan mengisinya di form pengkajian, gitu ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Oke, pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital apa saja. Ada tensi ya, tekanan darah ibu kita nilai, kemudian temperatur atau suhu ya, kemudian pernafasannya bagaimana, nadinya bagaimana. Nah, itu harus kita nilai juga, kita periksa. Selanjutnya, kita dapat menilai atau melakukan pemeriksaan dari kepala hingga kaki ya. Kita menilai ada udem apa enggak ya. Kalau udem biasa kelihatan mulai dari muka sampai ke kakinya, kita bisa lihat kalau memang ada udem. Biasanya terlihat bengkak ya. Nah, dan kalau kita tekan itu teraba dalam pada bagian yang kita tekan seperti pada gambar di sisi kanan ya. Anda bisa lihat kalau memang ada udem. Kemudian kita juga menilai apakah ibunya pucat, konjungtivanya pucat atau enggak. Nah, kita bisa nilai dengan melihat pada konjungtiva ibu. Nah, kalau kita lihat di gambar terlihat bedanya ya, mana konjungtiva yang pucat, mana yang normal. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang normal, mana yang enggak normal gitu. Kemudian biasanya kalau yang konjungtivanya pucat berarti ibu mengarah ke anemia. Nanti kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan HB ya, kalau memang ibu belum periksa HB sebelumnya. Lalu kita lanjut dengan pemeriksaan refleks. Nah, salah satunya itu refleks patella. Di sini kita bisa menggunakan refleks hammer ya, dengan memposisikan kaki ibu menggantung bebas, kemudian baru kita lakukan perkusi ya pada bagian patella ibu.
Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan pada abdomen. Nah, di abdomen kita bisa melihat apakah ada bekas operasi, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan raba dengan melakukan palpasi Leopard, ya, Leopard 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan perabaan perlimaan kalau memang sudah benar-benar sudah ke arah persalinan, kemudian memastikan seberapa jauh ya bagian terbawah janin itu sudah masuk PAP. Selanjutnya kita bisa mendengar denyut jantung janin ya. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ya pada bagian bawah ini kita ada yang menggunakan secara manual, ada yang menggunakan dapton ya. Di sini secara manual kita tentu harus memastikan terlebih dahulu punktum maksimumnya di mana ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikannya, yaitu dengan pemeriksaan Leopard tadi. Jadi setelah kita Leopard, oh di sini loh punktum maksimum. Kalau kita lihat dari pemeriksaan ini, punktum maksimumnya ada di kuadran kanan bawah pusat ya. Berarti kemungkinan posisi kepalanya di bawah atau presentasi kepala. Nah, seperti itu. Kita pastikan denyut jantungnya normal atau patologis. Kalau normal berarti kisarannya antara 120 sampai 160. Nah, kalau lebih 160 namanya tachikardi atau denyut jantung yang janin yang cepat. Kemudian kalau kurang dari 120 disebut dengan bradikardi, dan ini tentunya harus dilakukan tindak lanjut kalau kita mendapati kasus seperti ini. Selanjutnya, kita menilai atau melakukan pemeriksaan pada genitalia luar. Nah, di sini kita bisa lihat adanya pembengkakan kelenjar Bartholin ataupun hal-hal lain yang bisa terlihat pada genitalia ibu. Ya, ada varises, ada udem, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dengan melakukan pemeriksaan genitalia bagian luar. Selanjutnya, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan genitalia bagian dalam. Biasanya kita dengan cara tusuk ya, atau memasukkan dua jari kita, jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan atau jalan lahir. Di sini dilakukan pemeriksaannya mulai dari vagina, kemudian serviks untuk menilai pembukaannya. Untuk memastikan pembukaan serviksnya sudah berapa gitu ya. Kemudian kita juga bisa menilai ketubannya masih utuh atau sudah merembes jaring ketubannya. Kemudian pada pemeriksaan dalam ini juga kita bisa menilai bagian sutura janin ya, molasenya ya, nanti pada pemeriksaan lebih lanjut itu untuk janin. Tapi kalau untuk ibunya kita bisa melihat pembukaannya ya, pembukaannya sudah berapa. Kemudian ini kalau memang pada saat VT kita bisa meraba bagian promontoriumnya. Nah, ini juga kita harus cek lagi apakah panggulnya sempit atau tidak nantinya ya. Oke, kemudian biasanya pada saat melakukan pemeriksaan dalam juga tentunya harus diawali dulu dengan pemeriksaan pada abdomen ibu ya, palpasi, baru diminta dulu kandung kemih dikosongkan atau pipis dulu ibunya, baru dilanjutkan dengan VT ya. Selanjutnya kita ke poin pemeriksaan janin. Nah, pada pemeriksaan janin ini yang dilakukan adalah menilai denyut jantung ya, denyut jantung janin. Nah, tadi sekilas juga dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, di sini bisa menggunakan Doppler ataupun secara manual ya. Kalau secara pakai Doppler ini bisa langsung kelihatan berapa denyutnya, nggak perlu hitung-hitung lagi gitu. Kemudian warna dan adanya air ketuban. Nah, di sini kita bisa periksa dengan secara VT ya, atau kita bisa lihat kalau memang sudah ada rembesannya warna cairan ketubannya gimana. Di sini ada ilustrasi warna cairan ketuban. Nah, ini warna cairan ketuban ini mempengaruhi
menunjukkan, mengidentifikasi kondisi janin di dalam uterus ya. Kemudian kalau untuk memastikan ini cairan ketuban atau bukan gitu ya, itu bisa kita gunakan kertas lakmus, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus pada cairan yang keluar tadi ya. Kalau memang kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah, maka dari biru menjadi merah, maka itu menunjukkan bahwa adanya cairan ketuban. Selanjutnya, molase. Nah, kita bisa menilai molasenya atau penyusupan bagian kepala janin dengan cara menilai suturanya ya. Kalau suturanya, harusnya sutura itu kan ada celah ya antara tulang kepala kiri dan kanan pada janin ya. Nah, kalau memang dia masih terpisah, berarti itu masih bagus, normal. Tetapi kalau sudah menyatu, kemudian bahkan sampai bertumpang tindih, nah ini bisa kita tinjau kembali seberapa jauh, seberapa parah menyatunya gitu antara tulang kepala ini. Nah, itu biasa mengidentifikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara panggul atau jalan lahir dengan janin atau ke bagian terbawah janin ya. Jadi di sini kemungkinannya panggul sempit. Nah, jadi harus dinilai benar-benar apakah memungkinkan untuk dilewati atau tidak. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan janin kita menilai juga gerakan janin. Nah, gerakan janin di sini kita bisa merasakan langsung atau juga kita bisa menanyakan kepada ibu. Jadi dalam durasi waktu sekian, misalnya dari pagi sampai siang, ibu ada merasa gerakan janin enggak? Berapa kali adanya gitu. Nah, biasanya cara menghitungnya tuh kalau terjadi gerakan, misalnya dalam satu waktu itu ada gerakan 3 kali misalnya, 1 kali nendang, 1 kali menggerak tangannya atau lain sebagainya. Nah, jadi terhitunglah 3 kali pada saat tersebut. Apakah itu dihitung 3 atau dihitung 1 gitu. Nah, itu dihitung 1. Jadi itu dihitung gerakan pertama. Nah, kemudian kalau jeda sekian waktu, kemudian baru ada gerakan lagi. Nah, walaupun 5 kali, 2 kali, nah itu dihitung 1 ya. Jadi itu adalah hitungan gerakan kedua. Yang tadi yang pertama, yang pertama tadi tiga kali tadi itu hitungan pertama, gerakan pertama. Kemudian selang waktu sekian banyak, sekian waktu gerakan lagi gitu kan, ada 5 kali gerakannya. Nah, itu dihitung gerakan kedua. Jadi ada gerakan pertama, gerakan kedua, nanti jeda lagi 1 jam atau 2 jam kemudian gerakan lagi. Nah, itu dihitung gerakan yang ketiga. Nah, kira-kira seperti itu cara menghitung gerakan janin ya. Setelah itu, setelah pemeriksaan janin, kita bisa saja melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, sesuai kebutuhan. Jika tadi pada saat pemeriksaan fisik kita menilai, oh ini ngarahnya ke anemia nih. Nah, sepertinya kita butuh pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium, yaitu HB. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan HB. Atau bisa saja pada saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata tekanan darahnya 150. Nah, yuk kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu protein urin. Jadi itu kita menyesuaikan kebutuhan ya, atau mungkin sama sekali ibu belum pernah cek HB, belum pernah cek protein urin, belum pernah. Nah, boleh dilakukan pemeriksaan penunjang ya untuk mengetahui kondisi ibu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikososial ya. Nah, kita bisa memantau kondisi psikologi ibu dengan melihat perilakunya, kita lihat semangatnya atau keadaan ibu secara umum, secara psikologis. Itu bisa menjadi data atau masukan untuk kita dalam menganalisa masalah dan menentukan tindak lanjut nantinya. Oke, selanjutnya kita melihat atau menilai data dan membuat suatu diagnosa. Jadi diagnosa ini kita bisa tentukan berdasarkan temuan-temuan dalam riwayat kesehatan ibu, dari hasil pemeriksaan fisik tadi, ataupun dari hasil pemeriksaan penunjang yang kita
lakukan tadi sebelumnya ya. Sehingga bidan akan dapat mengambil keputusan apakah ibu dalam persalinan sesungguhnya atau persalinan yang benar, bukan persalinan semu ya. Sudah kala berapa, fase apa, dan kondisi ibu dan janinnya bagaimana. Nah, ini kita bisa diagnosa atau bisa buat sebuah analisa. Di sini kita perlu pertimbangkan pada saat menilai ini untuk persalinan. Biasanya ada tanda-tanda yang positif bersalin ketika pembukaan serviksnya lebih dari 4 cm. Nah, ini sudah kemungkinan besar memang dia sudah mau bersalin, kemudian kontraksinya sudah adekuat, ada lendir bercampur darah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi kemajuan persalinan, kalau kondisi normalnya kemajuan itu berjalan sesuai dengan partogram. Nah, kalau kita pakai partograf untuk menilai kemajuan persalinannya nanti kita akan lihat ini persalinannya normal ketika partografnya tidak melewati garis waspada atau tidak melewati bahkan tidak melewati garis bertindak, gitu ya. Kemudian kalau persalinannya bermasalah, maka kita akan menemukan nanti kemajuan persalinannya yang lambat, gitu. Dan kita akan menemukan kegawat daruratan saat bersalin ketika kita menemukan tekanan darah tinggi, ada ibu kejang atau disebut dengan eklamsi ya, kemudian ada perdarahan, ditemukan lilitan tali pusat atau bahkan ada tali pusat menumbung ya, atau bayi mengalami kesulitan atau asfiksia. Nah, ini hal-hal kegawat daruratan yang harus dapat tentu kita diagnosa dengan cepat dan tepat sehingga penata laksanaannya juga tepat dan cepat gitu. Oke, ini kita lihat contoh bagaimana kita mendiagnosa atau membuat sebuah analisa kebidanan. Nah, kalau kita lihat data ini lakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Agustus 2021. Hasil temuannya disampaikan di sini. Ibunya hamil yang kedua, tidak pernah abortus sebelumnya. Artinya dia sudah pernah bersalin ya. Kemudian HPHT-nya tanggal 13 November 2020. Nah, kalau kita lihat dari HPHT dengan tanggal pemeriksaan sekarang berarti ini sudah aterem nih kehamilannya. Kemudian bagian terbawah sudah masuk PAP dan pada perlimaan kita bisa raba 3 jari ya, 3 jari teraba. Kemudian pembukaan pada saat VT itu ternyata 4 cm. Ketubannya masih utuh dan denyut jantung janinnya 134 kali per menit. Nah, ini kan masih dalam batas normal ya. Ditemukan pada puntung maksimum kanan bawah pusat. Nah, berarti satu titik yang ditemukan. Oke, maka diagnosanya adalah G2P1A0 hamil aterem infartu kelas 1 fase aktif. Fase aktif karena dia sudah di pembukaan 4 ya. Janin tunggal, kenapa tunggal? Nah, DJJ-nya cuma satu tempat, hidup karena ada DJJ ya, presentasi kepala. Nah, itu jelas di situ sudah disampaikan presentasi atau bagian terbawah janin adalah kepala. Nah, seperti itu contoh kita membuat sebuah analisa atau contoh analisa kebidanan atau diagnosa. Selanjutnya, kita bisa lihat karakteristik dari persalinan yang sesungguhnya dan persalinan semu. Di sini juga kita bisa bedakan mana persalinan semu, mana persalinan sesungguhnya. Kalau dari serviks ya, dari serviksnya kita bisa lihat pada persalinan yang sesungguhnya serviksnya menipis dan membuka, jadi makin lama makin membuka dan semakin menipis ya. Pada persalinan semu atau yang belum bersalin lah intinya tidak ada perubahan pada serviks, jadi serviksnya masih belum membuka, tidak menipis ya, masih biasa aja, nggak ada perubahan. Oke, berikutnya kalau dari segi kontraksi kita bisa lihat kalau yang pada kontraksi persalinan itu rasa nyeri semakin teratur ya, nyerinya teratur dan intervalnya juga teratur. Kemudian interval antara nyeri yang secara perlahan semakin pendek. Jadi jarak antara his pertama dengan
his berikutnya itu yang awalnya setengah jam makin pendek, bisa jadi 15 menit nantinya gitu ya. Jadi makin lama makin pendek itu jarak antara satu his dengan his berikutnya. Sementara pada persalinan semu nyerinya tidak teratur, tidak ada perubahan interval antara nyeri yang pertama dengan nyeri berikutnya. Kemudian kalau dari segi waktu dan kekuatan kontraksi juga semakin bertambah. Jadi tadi jarak antara kontraksi pertama dengan kedua itu semakin pendek kalau yang persalinan sesungguhnya. Nah, sekarang lamanya kontraksi. Nah, rasa sakit yang dialami ibu semakin lama gitu ya. Karena kontraksinya semakin lama, kenceng-kencengnya makin lama dari yang enggak ya dari yang sebelumnya gitu ya. Karena kekuatannya juga semakin bertambah. Beda dengan yang semu, tidak ada perubahan pada waktu dan juga kekuatan kontraksi. Kemudian pada yang persalinan sesungguhnya rasa nyeri terasa pada bagian belakang dan menjalar ke depan. Sementara pada yang persalinan semu dia kebanyakan rasa nyerinya hanya depan saja. Jadi kalau kita tanya pada pasiennya, sakitnya di mana Bu? Di bagian bawah, di perut bagian bawah. Nah, berarti kan nggak menjalar ke belakang, berarti dia masih belum ya. Tapi kalau dia udah sakit bagian bawah tapi udah sakit ke belakang juga Bu, nah itu berarti dia sudah ke arah persalinan yang sesungguhnya. Kemudian saat dibawa berjalan, intensitasnya tuh semakin bertambah. Nah, berarti dia kemungkinan sudah mengarah ke persalinan yang sesungguhnya. Sementara pada yang semu tidak ada perubahan. Ketika dibawa berjalan ya biasa aja, sama aja, nyerinya masih sama. Nah, gitu ya. Nah, itu kita bisa bandingkan. Kemudian ada hubungan antara tingkat kekuatan kontraksi dengan intensitas rasa nyeri, ya. Jadi semakin tinggi kekuatan kontraksinya, nyerinya semakin dirasakan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa si ibu sudah berada pada persalinan yang sesungguhnya. Bertolak belakang dengan yang persalinan semu, tidak ada hubungan antara tingkat kekuatan kontraksi dengan intensitas rasa nyeri. Oke. Kalau kita lihat dari segi pengeluaran, nah, pada persalinan yang sesungguhnya itu ada lendir bercampur darah keluar, tapi kalau yang semu itu tidak ada lendir bercampur darah. Dia cuma bilang nyeri aja, sudah mulai nyeri-nyeri nih, gitu ya. Lama baru muncul lagi. Nah, itu belum ya, nggak ada keluar lendir bercampur darah. Kemudian dari segi penurunan bagian terbawah janin, nah pada persalinan yang sesungguhnya ada penurunan bagian terbawah janin dan kepala janin juga sudah terfiksasi di PAP di antara kontraksi. Jadi kalau kita goyangkan bagian terbawah janin itu, misalnya kepala ya, itu sudah tidak bisa digoyangkan lagi dan di antara kontraksi pun dia sudah tidak bisa digoyangkan lagi gitu. Sedangkan pada yang persalinan semu atau yang belum bersalin itu belum ada penurunan kepala. Nah, jadi kalau kita goyang itu masih goyang. Nah, artinya kepala belum masuk ke PAP walaupun ada kontraksi. Sementara pada yang sesungguhnya di antara kontraksi pun dia tidak bisa digoyangkan lagi. Oke, selanjutnya kita lihat dari segi medikasi. Pada persalinan sesungguhnya, pemberian obat penenang itu tidak menghentikan proses persalinan yang sesungguhnya. Sementara pada persalinan semu, itu pemberian obat penenang efisien menghentikan rasa nyeri pada persalinan semu. Jadi ketika dikasih obat, dia bisa hilang nyerinya, sementara pada persalinan sesungguhnya dia tetap aja karena memang kontraksinya semakin kuat, jadi nggak semakin rileks, enggak gitu ya, dia kontraksinya tetap aja berlangsung sebagaimana mestinya untuk proses persalinan semakin berjalan, penurunan kepala semakin berlangsung dan prosesnya tidak terhenti gara-gara pemberian obat-obatan itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke menilai kemajuan persalinan. Nah, selama persalinan berlangsung, tentu kita perlu memantau ya kondisi kesehatan ibu maupun bayinya atau janinnya. Jika ibu menunjukkan adanya tanda-tanda
ke arah komplikasi atau gejala komplikasi atau perubahan kondisi, nah penilaian tentu harus dilakukan lebih sering, lebih intens ya. Kemudian kita juga harus segera melakukan apa? Ketika kita mendapati kondisi selaput ketuban yang robek ya, bidan harus segera mendengarkan bagaimana denyut jantung janin, kemudian harus melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa tidak ada tali pusat yang menumbung. Biasanya pada saat ketuban itu pecah, nah sekalian dengan arusnya cairan ketuban yang keluar, biasa ikut terbawa tuh tali pusat. Nah bahayanya tuh kalau tali pusat keluar uh, pada jalan lahir itu dikhawatirkan bisa tertekan. Nah, ketika tali pusat itu tertekan, maka aliran darah pada tali pusat itu kan terhambat ya. Nah, darah itu dibawa kemana? Dibawa ke janin. Nah, ketika darah yang harusnya dibawa ke janin, otomatis tuh kan darah membawa oksigen tuh ke janin ya kan, nutrisi ke janin. Nah, otomatis kebutuhan si janin itu tidak terpenuhi lagi kalau sudah terhambat alirannya. Makanya hati-hati sekali. Makanya didengar langsung denyut jantung janin, harus dilakukan tindak lanjut yang cepat ketika kondisi ini terjadi gitu. Makanya harus hati-hati. Baik, di sini kita perlu melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap keadaan bayi dan juga keadaan ibu ya. Memantau terus-menerus keadaan bayi maksudnya adalah periksa reaksi bayi terhadap persalinan sesuai dengan jadwal pemantauan kemajuan persalinan dan lakukan pemantauan lebih sering jika diperlukan. Jadi kita kan menggunakan format partograf ya, instrumen partograf dalam memantau kemajuan persalinan. Nah, di situ sudah ada nih jadwal untuk memantau denyut jantung janin, kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk memantau molasenya, kemudian ketuban ya. Nah, itu dapat kita lakukan sesuai dengan jadwalnya atau bisa saja ketika ada indikasi dapat dilakukan di luar jadwal yang ada. Ya, begitu. Kemudian memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal. Nah, di sini kita menilai perubahan-perubahan fisiologi yang dapat dilihat secara klinis dalam proses persalinan. Ini sangatlah penting untuk dapat diketahui dan dipahami oleh bidan. Jadi, biasanya kalau kita udah pakai partograf tuh sudah terarah ya apa-apa aja yang harus kita periksa pada jam berapa-berapa saja ya. Nah itu, jadi ikutilah alur yang ada atau jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan di partograf sesuai dengan format itu. Jangan nanti diisinya setelah bersalin, jangan ya, karena manfaat partograf itu untuk menganalisa atau mengidentifikasi kalau memang dia berada di luar kondisi normal. Jadi kita bisa melakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Jadi kalau udah diisi setelah bersalin, awalnya diisi di lembar catatan biasa saja, itu nggak ada manfaat kita mengisi partograf. Jadi saya ingatkan kembali, untuk penggunaan partograf itu penting diisi pada saat melakukan pemantauan persalinan ya, sesuai dengan jadwalnya karena situ menjadi menjadi masukan untuk kita untuk menilai normal atau tidak, kemudian sudah harus dirujuk atau sudah dapat dilakukan tindakan segera. Nah, itu ada di partograf. Baik, selanjutnya kita lanjut ke membuat rencana asuhan ya. Nah, di sini kita setelah melakukan pemeriksaan, baik itu yang pertama pengkajian dengan cara anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan, menilai kondisi psikologi ibu, kita menentukan analisa masalah apa yang sedang dialami ibu, kita juga melakukan pemantauan kemajuan persalinan, maka kita dapat menyusun serangkaian rencana untuk kita berikan asuhan pada ibu di kala 1 ini.
Yang pertama, memberitahukan ibu hasil pemeriksaan. Nah, memberitahukan ibu mengenai hasil pemeriksaan merupakan hak ibu, ya, hak ibu sebagai pasien. Di samping dapat membuat ibu menjadi kooperatif dalam pemberian asuhan terhadap dirinya. Jadi selain ini adalah hak dia untuk mengetahui kondisinya, tetapi dengan kita menginformasikan kondisinya, ibu menjadi lebih kooperatif saat kita melakukan tindakan, ya, tahu apa yang dibutuhkan untuk dirinya, eh, bisa bekerja sama dengan baik karena dia tahu manfaatnya untuk ibu apa yang kita lakukan. Selanjutnya, memantau secara terus-menerus kemajuan persalinan dengan partograf. Nah, penolong dapat mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan melalui pemeriksaan dalam dan dapat mendeteksi apakah proses persalinan ini berjalan secara baik dan eh, setiap kemungkinan terjadinya partus lama. Jadi dengan menggunakan partograf kita bisa menilai ini masih berlangsung secara normal atau sudah tidak normal. Apa ini udah mengarah ke partus lama. Nah, itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan format partograf tadi. Selanjutnya memantau secara terus-menerus tanda-tanda vital ibu. Jadi kita dapat memantau di partograf itu ada jadwalnya, berapa jam sekali kita harus melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu. Kemudian penilaian ini harus dilakukan lebih sering jika menunjukkan tanda-tanda komplikasi atau perubahan kondisi. Jadi kalau ada indikasi, maka nggak harus pada jadwal yang ditetapkan itu. Di luar jadwal pun kita harus melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan. Stres ya dapat mengaktifkan sistem adenokortikal, hipofisis hipotalamik. Nah, jadi ketika itu aktif, nah ini dapat mempengaruhi kelancaran persalinan. Maka kita dapat mengidentifikasi kalau kondisinya ibu terlihat stres, respon fisiknya terhadap persalinan terlihat agak uh, ibunya merasa bermasalah dengan kondisinya saat ini, maka kita harus melakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk membuat ibu lebih rileks, lebih tenang, sehingga proses bersalinnya nanti menjadi lebih baik, ya. Kemudian membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan serta secara aktif dalam menentukan asuhan. Nah, di sini ketika kita menginformasikan kepada ibu mengenai hasil dan proses persalinannya, tentu ini akan membantu ibu mengerti kondisinya, ya, sehingga dia akan ikut serta berperan aktif terhadap asuhan yang diberikan pada dirinya. Kemudian menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu selama bersalin. Siapa? Misalnya suami, keluarga, atau juga teman dekat yang menurut ibu ketika ada mereka itu dia menjadi lebih tenang dan nyaman. Ya, itu kita bisa fasilitasi untuk hadirkan. Kemudian mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan serta tindakan yang tepat guna dan tepat waktu, ya. Misalnya saja kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ibu, kemudian kelainan-kelainan yang timbul pada ibu dalam persalinan itu harus kita kenali dengan cepat, ya, agar kita dapat melakukan tindak lanjut yang tepat pula. Kemudian mengatur aktivitas dan posisi ibu. Di sini ibu perlu melakukan aktivitas sesuai dengan kesanggupannya. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa harus begini harus begitu, ya. Gimana nyamannya ibu kita fasilitasi saja. Kemudian posisi sesuai dengan keinginan ibu. Maunya seperti apa? Nah, kita bisa membantu memposisikan ibu. Namun bila ibu ingin di tempat tidur, sebaiknya tidak dianjurkan tidur dalam posisi terlentang lurus, ya. Sebaiknya miring kiri gitu, ya, agar tidak menekan pembuluh darah dan aliran darah ibu menjadi lancar. Kemudian membimbing ibu untuk relaksasi atau rileks sewaktu ada his. Nah, ibu di sini diminta untuk menarik nafas panjang dan melepaskan dengan cara meniup sewaktu ada his. Jadi itu upaya untuk relaksasi. Kemudian menjaga privasi ibu.
pada saat kita melakukan pemeriksaan, melakukan pertolongan persalinan, nah kita harus melihat kondisinya, harus menjaga privasi, jangan sampai terpampang, terbuka-buka, orang lain lewat-lewat gitu ya. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi penolong tetap menjaga privasi ibu dalam persalinan. Kemudian menjelaskan tentang kemajuan persalinan. Di sini kita setiap ada pemeriksaan yang kita lakukan, penilaian yang kita lakukan, kita menjelaskan kepada ibu bagaimana kemajuan persalinannya. Kemudian perubahan yang terjadi dalam tubuh ibu serta prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil pemeriksaan. Nah, itu wajib kita sampaikan kepada ibu supaya yang tadi ibu menjadi lebih kooperatif ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri. Uh, Jika memungkinkan, ya kita biarkan ibu mandi, menganjurkan ibu membasuh sekitar kemaluannya seusai buang air kecil atau air besar. Jadi kalau masih sanggup buang air kecil air besar ya silakan aja. Jadi jangan nggak mesti harus di tempat tidur kecuali pembukanya sudah besar dan nggak memungkinkan lagi ke kamar mandi, ya udah jangan dipaksakan harus ke kamar mandi gitu ya. Nah, dilihat kondisinya. Jika memungkinkan ya silakan mandi dulu, bersih-bersih ya silakan ya. Oke. Kemudian sentuhan. Nah, di sini kita dapat sesuaikan dengan keinginan ibu, memberikan sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang bertujuan untuk mengurangi rasa kesendirian selama proses bersalin. Jadi dengan kita sentuh, kita apa ya? Kita beri seolah-olah kita memberi support gitu ya. Nah, itu penting. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak suka disentuh-sentuh ada, tapi ada juga yang merasa nyaman kalau dielus-elus punggungnya, dipegang-pegang bagian tubuhnya gitu ya. Ya, itu biasanya akan memberi support dan menimbulkan rasa apa ya, dukungan dukungan bagi ibu ya, suatu bentuk dukungan juga buat ibu. Kemudian persiapan persalinan normal. Di sini persiapan untuk pertolongan persalinan normal harus sudah dilakukan oleh petugas untuk melakukan pertolongan persalinan normal. Apa saja? Ada partuset dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk persalinan normal itu udah ready ya, siap pakai. Jangan nanti pas udah pembukaan lengkap masih harus sterilkan alat, jangan ya. Jadi sudah ready siap pakai gitu. Selanjutnya, mengatasi rasa panas ya. Ibu bersalin biasanya merasa panas dan banyak keringatnya, jadi upayakan ruangannya itu mungkin bisa ber-AC atau ada kipas angin atau aliran udara di dalam ruangan tersebut itu bagus ya, sehingga ibu tidak merasa kepanasan. Nah, itu mengatasi rasa panas ibu. Kemudian masase. Nah, jika ibu suka, jadi kadang-kadang ibu hamil ada yang suka, ada yang nggak suka ya, dipijat. Maka yang suka boleh dilakukan pijatan atau masase pada punggung, kemudian mengusap-usap perut dengan cara yang lembut. Jadi jangan keras-keras juga. Kadang-kadang apa biasanya itu dengan masase itu menimbulkan relaksasi ya. Nah, jadi nggak perlu kuat-kuat juga. Ya, menyesuaikan lah, menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya, pemberian cukup minum. Pemberian cukup minum karena kan ibu juga butuh energi ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah dehidrasi maka berikan minum ibu ya sesuai dengan kebutuhan ibu. Jadi anjurkan ibu minum. Kalau misalnya lagi nggak pengen minum ya udah, tapi nanti ingatkan kembali untuk minum karena ibu juga butuh cairan ya agar tidak dehidrasi. Oke, selanjutnya memenuhi kebutuhan eliminasi. Nah, jadi kalau ibu mau BAB, BAK, ya fasilitasi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang memungkinkan ke kamar mandi ya silakan ke kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan ya udah berarti di tempat tidur kita gunakan pispot. Ya, kita fasilitasi. Nah, sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin, bantu ibu jika ingin BAB ataupun BAK. Nah, ini yang kita sudah sampaikan, jadi sudah lengkap semuanya ya. Mulai dari pengkajian tadi ya, pengkajian kondisi kesehatan ibu,
Jadi kita bisa gunakan format pengkajian. Nah, di format pengkajian itu sudah lengkap semuanya, tinggal kita isi saja, dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital juga ya, itu masuk ke dalam pemeriksaan fisik. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan tersebut, barulah kita melakukan analisa, menegakkan diagnosa. Nah, kita bisa menganalisa dari mana? Dari data-data yang kita kumpulkan tadi. Dari mana? Dari pemeriksaan fisik dan juga dari pengkajian anamnese ya, anamnese pada ibu tentang kesehatannya. Nah, atau gini, kadangkala kita tidak sempat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sempat karena keburu dia udah pas kita lihat udah kondisinya udah di mau melahirkan, jadi kita lakukan pemeriksaan yang penting-penting aja dulu dan lakukan sambil jalan kita melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi langsung tindak lanjuti kondisi yang kita dapati saat itu. Nah, itu kita harus bersikap luwes. Jadi nggak nunggu harus pengkajian dulu sampai lengkap pakai format pengkajian baru pemeriksaan fisik head to toe. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Lihat kondisi ya. Nah, itu baru tegakkan diagnosa dan lakukan tindakan terus. Jadi potong kompas, nggak terlalu harus pengkajian detail sampai lengkap dulu. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, sebaiknya kita mengkaji detail lengkap karena di situ kita bisa dapatkan informasi sebanyak mungkin tentang klien, tentang ibu. Ya, oke. Pengkajian sudah, pemeriksaan fisik sudah, menegakkan diagnosa atau melakukan analisa masalah. Kemudian baru dilakukan penata laksanaan, yaitu dengan membuat rencana asuhan. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, rencana asuhan itu termasuk di dalamnya mengkaji, bukan mengkaji, memantau kemajuan persalinan ya. Kita pakai partograf ya. Kita menilai menggunakan partograf. Jadi ingat, partograf itu kita gunakan untuk mengidentifikasi, membantu kita menegakkan, memastikan bahwa kondisi persalinan saat ini berjalan normal atau sudah mengarah ke patologis ya. Jadi jangan diisinya setelah bersalin. Jadi isinya pada saat memantau kemajuan persalinan untuk membantu kita dalam mengambil tindak lanjut atau menegakkan suatu diagnosa atau keputusan lebih lanjut. Oke, kemudian selain itu kita dapat melakukan upaya-upaya untuk membuat rasa nyaman ibu dalam proses skala 1, memenuhi kebutuhan ibu termasuk kebutuhan cairan, kebutuhan makannya, kemudian eliminasinya, lalu memenuhi rasa nyamannya seperti menyiapkan ruangan yang nyaman, kemudian masase, memfasilitasi ibu untuk menghadirkan orang terdekatnya sehingga ibu merasa nyaman. Jadi intinya pada kala 1 ini kita lebih ke memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, eliminasi, kebutuhan rasa nyaman. Kalau nyeri berarti kita cari cara gimana caranya untuk mengatasi nyeri ibu, apa dengan masase, memfasilitasi posisi, seperti itu. Jadi lebih ke nyamannya, kemudian membuat suasana hati bahagia buat ibu. Nah, itu sangat-sangat mendukung proses persalinan kala 1-nya ya. Jangan sampai ibu stres, karena kalau stres itu dapat menghambat jalannya persalinan ya, keberlangsungan dari persalinan ibu. Oke, saya rasa ini untuk materi kita hari ini kita sudah juga simpulkan. Tinggal kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Demikian saya akhiri, nanti pertanyaannya kita bisa lewat chat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini.
Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.